Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ini kami akan menyampaikan sedikit bagaimana mempersiapkan seorang ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan juga agar menghasilkan bayi yang sehat. Jadi ibu sehat, bayi sehat. Kita ketahui bahwa ada seorang ahli yaitu Thomas Edison. Beliau sudah memperkirakan bahwa dalam ilmu kedokteran pada masa yang akan datang, dokter tidak lagi terlalu banyak memanfaatkan obat untuk penyembuhan. Para dokter akan lebih banyak memakai nutrisi untuk mengontrol dan juga untuk mencegah suatu penyakit. Ini sudah diprediksi oleh beliaunya. Kita tahu bahwa selama ibu hamil, seorang ibu itu akan mengalami perubahan, baik perubahan dari segi fisik, emosi, dan juga psikologi. Oleh karena itu, tugas kita untuk mempersiapkan seorang ibu itu agar beliaunya bahagia untuk menyambut kehadiran sang buah hati tercinta. Jadi kita harus punya prinsip bahwa ibu hamil yang sehat dan bahagia akan menghasilkan keluaran ibu yang sehat, bayi yang sehat. Janin yang sehat tidak hanya dari pertumbuhannya, tapi juga perkembangannya yang normal. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada dua macam hormon yang dihasilkan, yaitu hormon bahagia dan juga hormon sedih. Hormon bahagia kita sebut sebagai serotonin, sedangkan hormon yang menyebabkan stres disebut kortisol. Hormon ini akan mempengaruhi emosi, di mana emosi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selama janin dalam kehamilan. Jadi apabila seorang ibu hamil mengalami stres, itu akan mempengaruhi perkembangan janin, di mana stres itu akan meningkatkan produksi hormon kortisol yang akan berefek pada janin itu sendiri. Salah satu efeknya bisa menyebabkan berat bayi lahirnya rendah, akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan kecerdasan calon bayinya, dan juga akan menyebabkan keterlambatan perkembangan janin. Istilahnya janin bisa jadi stres. Ini juga stres pada ibu hamil akan menurunkan produksi hormon bahagia. Efeknya ini ya, bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak dan juga perilaku, meningkatkan resiko ADHD. Jadi anak hiperaktif, autis, itu salah satu faktornya adalah stres pada ibu hamil. Bagaimana cara menjaga atau tips agar suatu kehamilan itu sehat? Yang pertama adalah kontrol teratur, yang kedua harus tetap beraktivitas, olahraga, kemudian ibu harus bahagia, kemudian peningkatan berat badan ini disesuaikan dengan indeks massa tubuh ibu, dan juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Ini saya cantumkan sedikit ya mengenai rekomendasi pertambahan berat badan ibu hamil berdasarkan indeks massa tubuh. Jadi apabila ibu tersebut sudah obes, disarankan penambahan berat badannya tidak boleh lebih dari 7 kilo selama kehamilan. Tapi apabila indeks massa tubuhnya rendah, penambahan berat badan ibu bisa sampai 12 atau 18 kilo selama kehamilan. Jadi tetap bahagia selama kehamilan itu penting. Perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh ibu, tidak hanya bentuk tubuh dan juga berat badan yang mengalami perubahan, tapi kita tahu bahwa ibu hamil juga akan mengalami perubahan emosi dan juga psikologi. Karena itu seorang ibu diharapkan dapat menjalani masa kehamilan dengan bahagia dan juga dengan penuh cinta agar janin bisa tetap sehat. Kita harus bisa mencamkan pada ibu ya, harus berpikir positif selama kehamilan. Karena perubahan sistem hormon yang sejak awal kehamilan itu akan berdampak emosi, baik pandangan ibu terhadap dirinya sendiri, ataupun pandangan ibu terhadap calon bayi dan juga terhadap keluarga sekitar, baik suami maupun keluarga. Ini salah satu contohnya ya, contoh ibu hamil apabila ia merasa ada sesuatu yang berubah dengan dirinya. Misalnya tubuh semakin bengkak dan juga merasa tidak cantik. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus menegaskan pada si ibu ya, bahwa memang tidak nyaman. Seorang ibu hamil memang tidak nyaman dengan perubahan bentuk badannya ya. Tapi itu adalah wajar. Perubahan itu adalah wajar untuk mempersiapkan janin yang dikandungnya. Ya, jadi ibu harus tetap bersyukur karena beliaunya sudah dititipi oleh Allah untuk bayi yang dikandungnya.
Salah satu caranya juga dengan memperbaiki pola makan. Kadang-kadang seorang ibu hamil juga sering uring-uringan ya, jadi merasa emosi, merasa tidak diperhatikan, sering marah, kadang-kadang juga nangis, bisa nangis sendiri. Jadi kita harus perlu dukungan dari suami dan juga keluarga. Dan juga mungkin lebih mendengarkan curhatan ibu hamil ya. Kita tahu bahwa emosi dan juga perubahan psikis ini karena pengaruh hormon selama kehamilan. Ini ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan mood dan juga stres selama kehamilan? Prinsipnya harus bahagia dan juga ikhlas. Ikhlas bahwa seorang ibu itu mengalami kehamilan karena kehamilan adalah sesuatu yang normal ya, sesuatu yang wajar, bukan suatu penyakit. Bagaimana apa tanda-tanda seorang ibu itu mengalami stres? Salah satu tandanya yaitu tidak mau bicara atau diem ya, kemudian dia cuek terhadap lingkungannya, kemudian malas dandan, malas bersih-bersih, kadang-kadang tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak mau makan. Ini salah satu ciri atau tanda-tanda ibu mengalami depresi selama kehamilan. Ya, ini pengaruhnya depresi itu sendiri pada kehamilan dan janin serta persalinan itu juga lumayan besar. Yang salah satunya adalah menyebabkan IUGR ya, pertumbuhan janin terhambat. Jadi bayinya kecil. Kemudian bisa berpengaruh juga ibu bisa terserang infeksi karena juga malas membersihkan diri. Yang ketiga, kelahiran prematur atau bisa sampai ekstrim ya, bisa membuang atau membunuh bayi atau kelainan gangguan pada bayi. Nah, kita kenal postpartum blues ya, postpartum sindrom pada ibu setelah melahirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita harus lebih sabar, lebih sering mendengarkan curhat ibu hamil, kemudian memberikan keluarga dan juga suami harus memberikan perhatian yang lebih ekstra dan juga bersama-sama melakukan kegiatan yang disukai. Kebiasaan buruk ibu hamil yang harus dihindari yang pertama adalah merokok dan juga hindari keluarga yang merokok. Walaupun ibu tidak merokok, tapi asap rokok itu sendiri akan tetap berbahaya bagi ibu hamil. Yang kedua adalah mengkonsumsi minuman beralkohol harus dihindari, lalu penggunaan obat-obat yang bisa menyebabkan kelainan pada janin atau membahayakan kehamilan. Seorang ibu hamil tetap boleh berolahraga, tetap harus aktif berolahraga. Jadi melakukan olahraga ringan selama kehamilan itu akan dapat menjaga kondisi tubuh ibu tetap sehat dan juga prima, dan juga akan cepat mengembalikan berat badan ibu setelah beliaunya melahirkan, kembali ke berat badan ideal. Jadi idealnya adalah 30 menit setiap hari selama kehamilan. Ibu harus tetap bergerak dan juga beraktivitas. Ini akan banyak manfaatnya ya. Jadi persalinannya akan lebih cepat, akan lebih mudah, kemudian resiko-resiko pasca salinnya akan lebih berkurang. Kemudian dia memiliki energi yang lebih besar untuk nanti selama kehamilan, persalinan, dan juga akan memperpulih masa nifasnya. Berat badan pasca lahir juga akan cepat kembali ke ideal. Ibu akan lebih percaya diri dan juga bahagia. Akan rasa tidak nyaman selama kehamilan juga bisa berkurang. Ini ya, ini manfaat olahraga selama kehamilan, salah satunya. Jadi dalam 1 bulan mereka sudah balik berat badannya. Olahraga yang bisa dilakukan ibu hamil apa aja nih yang aman? Yang pertama adalah jalan. Kalau memang si ibu bukan tidak sering melakukan olahraga ya, bisa melakukan jalan atau berenang bagi yang bisa berenang. Karena berenang itu akan menghindari ibu dari luka dan kekakuan otot dan juga menjaga badan tetap dingin, membantu mencegah bengkak pada kaki. Yang ketiga bisa senam low impact, akan menguatkan jantung dan juga paru-paru untuk persalinan, untuk persiapan persalinan, untuk persiapan waktu mengejan. Ini apa yang harus diperhatikan selama olahraga. Hindari trimester pertama, karena rawan terjadi keguguran atau abortus. Kemudian hindari olahraga di tempat yang panas, menggunakan pakaian yang nyaman. Ya. Kemudian jangan lupa untuk minum cairan yang banyak, supaya tidak mengalami dehidrasi. Kita harus menghentikan olahraga apabila terjadi perdarahan, kemudian nafasnya tersengal-sengal, ada rasa nyeri dada, pusing, sakit kepala, ada kontraksi rahim, gerakan janin berkurang, atau keluar cairan dari kemaluan. Kita harus menghentikan olahraganya. Jadi selama hamil diharapkan ibu tetap energik, tetap beraktivitas, aktif bekerja sesuai dengan kemampuan, tetap intim bersama pasangan selama tidak ada
kontraindikasi untuk melakukan hubungan selama aman, kemudian tidak ada halangan juga untuk melakukan perjalanan. Jadi perjalanan aman itu pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu. Perjalanan darat mungkin tidak dianjurkan kalau lebih dari 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam harus ada jeda untuk beristirahat. Kalau perjalanan udara juga yang paling aman, sedikit guncangan. Ya. Kalau untuk perjalanan laut, kalau mau berlaut ya mohon dipertimbangkan. Ini saya sedikit mengulas mengenai nutrisi. Tadi secara gambaran umum ini mengenai nutrisi untuk ibu hamil. Nutrisi itu diperlukan untuk apa? Nutrisi untuk ibu hamil itu diperlukan untuk pembentukan ari-ari, plasenta ya, untuk pertumbuhan janin, kemudian untuk pertumbuhan uterus rahimnya itu juga sendiri, untuk produksi air ketuban, untuk persiapan kelenjar payudara memproduksi ASI, dan juga untuk depo jaringan lemak ibu. Jadi menjaga pola makan yang sehat dan juga seimbang tuh diperlukan selama kehamilan karena dapat menjaga kebugaran ibu dan juga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Ini ya, ini istilah critical period. Jadi perkembangan setiap organ janin berlangsung pada waktu tertentu. Apabila ada gangguan dari critical period itu, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan janin yang irreversible. Contohnya ini misalnya pada usia kehamilan 3 minggu sampai usia kehamilan 8 minggu, apabila ada gangguan nutrisi, ada gangguan ibu terinfeksi virus, atau ada bahan-bahan yang bersifat teratogenik, maka akan terjadi gangguan pada pembentukan sistem syaraf. Begitu juga yang lainnya. Komponen bahan makanan apa saja yang diperlukan itu ibu hamil, sama ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral, beserta air. Nah, untuk karbohidrat diperlukan untuk energi dan juga pertumbuhan janin. Lalu untuk protein diperlukan untuk pertumbuhan uterus, kemudian plasenta, bayi, payudara, dan juga volume darah. Sebagian besar didapatkan dari protein hewani. Ini beberapa mikronutrien yang berpengaruh pada outcome kehamilan. Misalnya, apabila kekurangan asam folat bisa menyebabkan bibirnya sumbing ya, bibir sumbing, kemudian kekurangan besi dapat menyebabkan anemia dan juga perdarahan pasca salin. Lalu kekurangan iodin akan menyebabkan bayi lahir pendek. Kalsium akan menyebabkan hipertensi dan juga preeklamsi apabila kekurangan. Ini juga komponen-komponen yang penting bagi pembentukan otak janin. Zat besi, kemudian vitamin A, asam folat, kolin, iodin, zinc, dan juga vitamin B12. Ini zat besi. Zat besi penting untuk mencegah anemi dan juga penting untuk mencegah perdarahan pasca salin serta berpengaruh pada pertumbuhan janin dalam rahim. Ini kalsium ya. Jadi kalsium itu kalau dari WHO merekomendasikan 1,5 sampai 2 gram per hari. Pada usia kehamilan bisa mulai 20 minggu. Karena terbukti kalsium suplemen terbukti dapat mencegah preeklamsi, kemudian persalinan prematur, dan juga akan dapat menurunkan resiko ibu-ibu hamil dengan tekanan darah tinggi pada saat proses persalinan. Jadi resikonya untuk menghadapi suatu problem serius akan menurun kalau kadar kalsiumnya cukup. Maka dari itu pada kasus-kasus dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, dengan faktor resiko tekanan darah tinggi yang meningkat, biasanya kita berikan komponen kalsium yang lebih tinggi. Ini yodium juga gitu. Yodium, kalau kekurangan yodium bisa menyebabkan keguguran, terus janin mati dalam rahim. Untuk fosfor diperlukan untuk pembentukan tulang dan juga gigi janin. Ini vitamin-vitamin yang diperlukan, vitamin A, B12, asam folat, B9, vitamin C, dan juga vitamin D. Di sini yang terpenting adalah asam folat. Jadi asam folat dapat mencegah 70% kelainan pada bayi ya. Kelainannya yang paling sering kita temukan asam folat adalah ini, gambar seperti ini ya. Jadi bayi lahir tanpa batok kepala atau muncul benjolan di tulang belakang. Ya. Ini karena kelainan kekurangan asam folat. Ini vitamin A untuk ibu hamil ada dosis yang dianjurkan 2.000 sampai 4.000, tapi dosis yang terlalu tinggi justru malah akan berbahaya. Vitamin B12, ini sekedar tahu ya, vitamin C
dapat membantu penyerapan zat besi, menurunkan resiko diabetes, mengurangi resiko preeklamsi juga. Ini DHA tuh, DHA dikenal oleh orang awam untuk suplemen otak. Banyak didapatkan di ikan biasanya ya, ikan salmon, sarden, makarel. Ini vitamin D yang lagi tren sekarang ya, apalagi waktu COVID vitamin D. Jadi vitamin D itu bisa untuk pada ibu hamil mencegah terjadinya preeklamsi bisa. Terus mencegah juga gestasional diabetes mellitus juga bisa. Ini vitamin D ya, vitamin D itu untuk modulasi imun ya. Pada saat masa-masa COVID ini lagi tren vitamin D dan juga COVID. Karena akan menghambat pengeluaran ini hormon sitokin yang dapat menyebabkan inflamasi. Ini banyak kita pakai vitamin D. Jadi makanan yang tidak dianjurkan adalah selama ibu hamil ya, mengurangi konsumsi minuman bersoda, mengurangi makanan yang fast food, kurangi makanan yang berlemak, hindari makanan yang mengandung merkuri, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan, dan juga hindari alkohol. Ya, jadi agar dapat memiliki kehamilan yang sehat dan juga bahagia, maka sebaiknya hidup bahagia, tidak stres, menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan, rutin memeriksakan kesehatan tubuh ibu hamil, kemudian menjaga asupan nutrisi, berolahraga dan juga beraktivitas seperti biasa sesuai dengan kemampuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.